jawaban dari pertanyaan UAS mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen oleh dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Dietmar Hopp merupakan salah satu pemilik Bundesliga Hoffenheim. Hopp juga saat ini merupakan investor di perusahaan biofarmasi di Jerman yang bernama CureVac. Hopp mengungkapkan, CureVac saat ini tengah berada di garis terdepan dalam penanganan krisis sejak pergantian tahun lalu. Terkait dengan keseriusan mereka untuk mengembangkan vaksin, bagian keuangan CureVac, Peter Allmeier, mengungkapkan bahwa ini merupakan suatu keseriusan yang besar dari perusahaan. Beberapa media Jerman mengungkapkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tertarik untuk merekrut sejumlah ilmuwan untuk bekerja bagi Amerika Serikat. Tetapi Hopp mengungkapkan vaksin yang nantinya telah bisa dipakai tidak akan dimiliki oleh segelintir pribadi. Beliau berkata bahwa jika kami berhasil mengembangkan vaksin yang efektif segera mungkin untuk melawan virus corona, maka vaksin ini harus diberikan untuk semua orang yang menjangkau semua orang, tidak untuk segelintir wilayah atau segelintir kalangan. Ketika ditanya berapa lama vaksin itu akan rilis ke publik, Hopp mengatakan itu semua tergantung dari Paul Ehrlich Institute atau lembaga vaksin di Jerman. Namun pada 16 Juni 2021 dilansir dari Antara News, perusahaan bioteknologi Jerman CureVac mengungkapkan bahwa vaksin COVID-19 yang mereka buat hanya efektif 47% dalam uji coba tahap akhir. Hal ini memupuskan tujuan utama studi sekaligus meragukan rencana pengiriman ratusan juta dosis vaksin ke Uni Eropa. Tokoh Indonesia yang berjasa selanjutnya adalah Indra Rudiansyah. Indra yang saat itu tengah berusia 29 tahun sedang mengambil program Doctoral Clinical Medicine Jenner Institute di Oxford University. Pria yang lahir di Bandung, Jawa Barat ini merupakan sarjana S1 Mikrobiologi di ITB dan S2 Bioteknologi di ITB. Pada awalnya, Indra sebenarnya tidak terlibat dalam tim peneliti vaksin COVID-19, tetapi sejak Januari lalu, ketika corona sedang melunjak, pihak Universitas Oxford membuka peluang bagi mahasiswanya untuk terlibat dalam penelitian COVID-19. Indra pun segera mendaftarkan diri terlibat dalam tim peneliti sejak awal Mei 2020. Ia bekerja di laboratorium rata-rata 10 jam per hari. Dan Indra berkata bahwa vaksin yang sudah terbukti melalui uji klinis dan sudah mengantongi surat izin edar bukanlah akhir dari pandemi COVID-19 ini. Indra berpesan bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Yang pertama adalah di bidang perhotelan. Langkah yang diambil adalah hotel akan tetap buka karena harus ada karyawan yang mengontrol keamanan dan juga menjaga kebersihan kamar hotel. Karena pada saat ini sudah diperbolehkan untuk hotel dibuka lagi secara umum, maka kebijakan yang akan diambil yaitu kita harus mewajibkan bahwa seluruh karyawan telah divaksin, memastikan seluruh kamar agar selalu disterilisasi setiap pengunjung pergi maupun saat pengunjung akan menempati kamar tersebut. Karyawan juga harus melakukan pengecekan suhu berkala ketika ada tamu yang baru datang. Kita juga dapat memberikan pengurangan harga atau voucher diskon yang bisa dipesan melalui aplikasi online. Selanjutnya di bidang kedai kopi ataupun kuliner. Kedai kopi atau coffee shop saat ini tuh lagi hits banget di kalangan anak remaja. Di situasi seperti ini, mereka tetap bisa menikmati kopi dengan cara memesan melalui aplikasi online. Dan karyawan juga harus selalu mengenakan face shield, masker, dan juga sarung tangan latex ketika mereka membuat pesanan untuk pembeli. Juga bisa menjual makanan frozen yang bisa dimasak di rumah dan juga minuman kopi ukuran besar agar pelanggan dapat menyetok ataupun memasak minuman dan makanan kesukaannya di situasi pandemi ini. Lalu yang terakhir adalah retail pakaian. Bisnis retail pakaian ini juga sudah menjadi bisnis yang sangat populer terutama di aplikasi Instagram maupun online shop lainnya. Karena sudah banyak pesaing yang memiliki barang yang sama, maka sebagai penjual kita harus memiliki daya tarik agar bisa bersaing di dunia pasar. Seperti contohnya kita dapat membuat pakaian yang berkualitas namun dengan harga yang lebih affordable. Di situasi pandemi ini, kita juga harus lebih aktif di sosial media untuk mempromosikan barang-barang baru dan selalu up to date untuk pengembangan barangnya.
Yang terpenting adalah jika kita sudah memiliki penghasilan yang besar, salah satu cara yang paling ampuh adalah dengan mengendorse selebgram. Karena dengan kita mengendorse selebgram yang sudah dikenal banyak orang, tentunya mereka akan tertarik untuk membeli apa sih yang dipakai oleh selebgram itu, dan kemudian mereka juga akan mencari tahu produk kita. Pengalaman yang didapat ketika belajar di mata kuliah kepemimpinan dan manajemen ini, menurut aku merupakan salah satu mata kuliah di mana aku bisa enjoy untuk mengeluarkan pendapat. Karena kelas kepemimpinan manajemen itu selalu fun dan juga banyak banget teman-teman yang berani untuk mengeluarkan pendapat. Jadi, aku juga tertantang untuk mengeluarkan pendapat aku sendiri. Dan juga yang bikin seru adalah karena dosennya yang juga ngeblend sama anak-anak muda kayak kita gini. Jadi beliau juga bisa menyimbangi kita dengan baik. Nah, apalagi ilmu tentang kepemimpinannya yang bisa membuka wawasan kita untuk tahu gimana sih cara jadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Nah, untuk belajar dalam kelompok juga seru karena bisa mengetahui sifat-sifat dari teman yang baru kita kenal. Tapi mungkin untuk kesulitannya, karena ini belajar daring, kita jadi nggak bisa untuk ketemu tatap muka dan juga semuanya dilakukan secara online yang terkadang tuh terkendala sama jaringan yang suka lemot. Dan juga yang terakhir, untuk menghadapi era new normal, pihak kampus sebaiknya tetap mematuhi protokol kesehatan dan selalu mensterilisasi setiap harinya. Nah, itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan UAS yang udah aku rangkum dalam video ini. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf apabila ada salah kata. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.